berdampak sekali terhadap perekonomian yang terjadi. Terus Pizza Hut pun sama ya, itu tekor dan sebagainya, tidak bisa bayar THR dan sebagainya, itu karena ada masa sulit di masalah pandemi. Nah inilah kondisi yang terjadi selama pandemi yang kita alami kurang lebih 1,5 tahun ini. Ini harus menjadi bahan apa ya? Harus menjadi bahan acuan, bahan ukuran kita. Ternyata dalam kondisi sulit pun, sekalipun mereka sulit, tapi kita bisa menghadapinya. Mereka bergerak bukan tanpa berpikir, mereka bergerak bukan tanpa perencanaan. Mereka pun sudah merencanakan matang-matang pandemi ini seperti apa, tapi tetap kita sulit untuk menghadapi situasi ini. Apalagi kalau kitanya tanpa ada perencanaan sama sekali. Nah, oleh karena itu, di dalam seminar ini, saya berharap dalam webinar ini ada harapan sharing tentang strategi yang terjadi atau strategi yang akan kita lakukan di masa pandemi. Oke, kita masuk ke krisis perbedaan dulu ya. Ini kita sering sekali membedakan atau menyamakan antara non sih bedana gitu ya. Kalau dalam istilah bahasa kitanya mah, kok dulu ketika krisis itu Indonesia kuat, UKM itu kuat. Kok sekarang? Nah, ini ada beberapa apa ya? Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, krisis ekonomi di tahun 98 atau di tahun 2008 itu tidak sama dengan krisis COVID tahun 2020 sampai sekarang. Nah, ya, ini bisa kita analisis. Di situ ada di tahun 98 itu yang terjadi adalah permasalahan keuangan Asia. Di tahun 2008 sama masalahnya keuangan global. Bermula dari runtuhnya pasar properti Amerika Serikat, ada penurunan harga dan sebagainya. Nah, kenapa UKM bisa survive pada zaman krisis ekonomi? Itu karena terbatasnya keterkaitan UKM dengan pasar global. Jadi yang bermasalahnya itu global di luar negara kita, sehingga UKM masih bisa bertahan karena mereka tidak banyak terikat dengan pasar global. Pertukaran rupiah mereka tidak tahu, pertukaran ini mereka tidak tahu. Ya kalau UMKM kita sederhanakan misalkan tukang seblak lah. Tukang seblak mana iya mereka pakai dolar, mana iya mereka beli kerupuknya dari luar negeri, kan enggak. Itu masih lingkungan-lingkungan kita saja. Jadi tidak terdampak dari keadaan global. Paling ya kalau misalkan Indonesia terigunya impor paling ada kan seperti itu. Nah ini tidak adanya hutang luar negeri yang diambil oleh UMKM ya. UMKM kalau modalnya cuma 500.000 sejuta, jauh-jauh buat apa gitu ya. Kita berhutang ke luar negeri ya. Biasanya kan kalau saya setahun ini ngerintis usaha ya, hutangnya bukan ke luar negeri, ke orang tua misalnya. Jadi UMKM mereka tidak ada apa, tidak ada beban untuk ke arah sana. Jadi mereka tidak terpaku oleh hutang-hutang yang ada di luar. Terus selanjutnya UMKM itu kan orientasinya kepada pasar lokal. Jadi mereka fokusnya hanya ke kita. Sekalipun pasar ekspor ini berkompetensi di semua, tapi kan tetap pertukaran rupiah, pertukaran uangnya di negara lain ini berdampak. Terus, nah yang membedakan dengan di krisis COVID-19 itu adalah adanya pembatasan sosial. Nah, ini di sini kalau di masa PM ekonomi, krisis ekonomi, itu mereka hanya satu permasalahannya, itu permasalahan keuangan. Nah, kalau di kita adanya pembatasan sosial. UMKM kenapa di sini cenderung menyerah? Karena UMKM itu sangat mengandalkan yang namanya pergerakan sosial. Ya, usaha kecil, menengah, UMKM itu kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini sangat berkaitan atau akan sangat terkait dengan yang namanya kehidupan sosial. Jualan seblak misal, tetap kan kita enaknya mah ya makan di tempat, beli langsung dengan pembelinya dan sebagainya. Rujak, pasar tradisional, sekolah, jajanan sekolah, kegiatan pendidikan.
di kantor desa pun sama, itu kan kebanyakannya kalangan menengah dan sebagainya. Kalau ada pembatasan sosial, justru akan ada batasan-batasan yang menjauhkan kita dengan interaksi sosial yang terjadi antara penjual dan pembeli. Sekalipun pembatasan ini memang dibuat oleh pemerintah, yaitu melalui aturan yang tujuannya adalah menekan penyebaran virus yang berimbas pada terbatasnya interaksi antara penjual dan pembeli. Ini saya yakin program pemerintah ini baik. Misalkan dulu kita kena dengan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Ya, dulu itu kita sistemnya ada semi lockdown lah atau apa, sekarang masuk ke PPKM di level 1, 2, 3, dan 4. Saya yakin ini pemerintah pasti ada tujuan, ada keinginan untuk menekan jumlah keaktifan dari si corona ini. Cuman pasti gejala terjadi, yaitu di kalangan masyarakat. Karena apa? Tidak semua masyarakat kita mampu, tidak semua masyarakat kita mengerti, bahkan tidak semua masyarakat kita teredukasi dengan adanya corona ini. Bahkan ada juga masih yang tidak percaya. Ya, jadi krisis COVID ini selain menyerang ekonomi, yang paling parah itu adalah mereka sudah menyerang ke kehidupan sosial. Ya, termasuk nanti sosial keagamaan, sosial ekonomi, sosial budaya, ini semuanya terdampak. Termasuk ekonomi pariwisata. Saya yakin mungkin di sini juga sudah diwakili oleh Pak Wahyu tadi, pasti ada imbasnya juga lah di sekitar Garut Kota nih, apalagi nih Garut Kota ini kan pusatnya dekat-dekat ke tempat-tempat wisata ya, tempat belanja dan sebagainya, pasti ada efek, pasti ada respon yang respon positif maupun negatif. Nah, inilah yang terjadi di kita. Krisis ekonomi 98 atau 28 ini berbeda dengan krisis COVID-19. Oke, selanjutnya itu adalah tentang krisis COVID ini dampaknya. Ya, di UMKM, di krisis UMKM 98 itu ketika kita dapat krisis moneter, adanya pengangguran. Tapi di 98 atau 2008 ini ada kesempatan untuk membuka usaha. Makanya di sana cenderung lebih mampu bertahan UMKM karena kesempatan untuk berbisnisnya atau berusahanya ya memulai dengan pedagang kecilnya itu terbuka lebar. Contoh sederhana ini kan yang Menteri Pariwisata kita kan ketika Krismon pun kena dampak pemecatan. Akhirnya Pak Sandi akhirnya Pak Sandi ini mencoba usaha peruntungan di bidang keuangan, jasa, investasi atau apa, akhirnya ya bisa berarti seperti sekarang itu sama. Jadi terdampak dari UMKM itu terdampak pada pengangguran. Tapi di pola UMKM COVID-19 ini pengangguran sama terjadi banyak. Ya. Cuman ada pembatasan ruang gerak yang berimbas pada mereka berpikir ulang untuk membuat sebuah usaha. Ya. Nanti ada beberapa lah yang contohnya yang mereka takut, mereka berhasil sebagainya itu insya Allah nanti akan coba saya terangkan dari apa yang pernah saya alami setahun ini. Nah, ditambah dengan pengangguran yang terdampak krisis COVID ini bisa sampai 3 atau 9 juta. Ya. Selain dari meningkatnya pengangguran, ini kita terjadinya penurunan sektor UMKM. Pertama itu dari olahan makanan hampir 36%. Ya, jasa, perhotelan, pertanian itu menyentuh di angka 34-37%. Ya, di industri pakaian itu mengalami penurunan di angka 16%. Kerajinan ini, apalagi kerajinan ini merupakan, kalau menurut saya ini produk daerah ya, yang mempunyai pemasukan nantinya ke daerah, ini mengalami penurunan di hampir 14%. Jadi memang krisis COVID ini menyentuh segala aspek, sosialnya, budayanya, ciri khas daerahnya, dan sebagainya. Kenapa? Ada pembatasan. Misal gini, kalau di Garut misal, Garut ini kan terkenal dengan dodolnya. Ketika si orang-orang ini dibatasi untuk kunjungan ke Garut, memang kan targetan jualan dodol ini bukan orang Garut. Karena apa? Orang Garut mana? Bosan makan dodol. Jadi pasti akan menurun si produk-produk khas daerahnya, terimbas. Wisata misal, sekalipun di daerah lain juga ada ya pemandian air panas, tapi kan tetap ketika orang pergi ke Garut dengan orang pergi ke Ciater atau dengan orang apa ya, nah mandi
apa sih ngerti dia bikin bikin air hangat sendiri di rumah misal itu kan beda ya, beda rasanya, beda eh, situasinya, beda kondisinya, beda sentuhannya, terus beda feelsnya. Ya ini kan yang akhirnya membedakan potensi-potensi daerah itu jadi terbatas. Makanya dari keadaan COVID ini semua terdampak ya, termasuk di fashion. Misal orang Garut belanja ke Bandung untuk cari fashionnya, ini terdampak. Kenapa ada pembatasan? Ya kita masuk ke Bandung tuh kayak mau masuk ke, kayak kita main games geningnya unggah level teh ada weh yang jaganya, ada gerbang dan seterusnya. Nah inilah yang akhirnya membuat orang untuk malas berpergian. Nah inilah krisis COVID yang terjadi di kita. Jadi kan dari krisis ini sebenarnya sudah terbayang kenapa COVID ini memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan atau pertumbuhan UMKM, khususnya di secara besar sih di Indonesia ya, tapi khususnya kita sempitkan, kalau saya sempitkan di wilayah Garut karena saya sendiri sekarang sedang mencoba menggali potensi usaha di daerah Garut, khususnya sih di bidang industri makanan. Oke. Nah, berbicara tentang krisis COVID-19, ada peran penting yaitu peran pemerintah. Jadi pemerintah sudah barang tentu di sini pasti dia tidak berdiam diri ya. Pasti pemerintah pun memikirkan bagaimana COVID ini bisa teratasi sehingga permasalahan-permasalahan tadi sosial, ekonomi, budaya, ciri khas daerah itu bisa menjadi apa ya solusi bersama lah. Jadi bisa diselesaikan secara bersama. Oke, di sini ada kebijakan pemerintah. Alhamdulillah MPM pun kan bisa terlaksana meskipun secara daring, tetap ada aturan dari pemerintah. Ini yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah arahan presiden kita yaitu eh, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Ini tentang beberapa kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Pertama, awal dulu itu ada restrukturisasi hutang UMKM karena tidak sedikit UMKM yang mengandalkan pendanaannya itu dari pemerintahan ya dari pemerintahan dari dana ketiga itu entah dari peminjaman bank atau dari apa kalau di bank-bank plat merah tuh ada KUR, kredit usaha rakyat dan sebagainya. Ini ada keringanan-keringanan. Jadi yang tadinya mungkin mereka harus membayar per bulannya sekian, ada potongan selama pandemi sekian karena perhitungannya usahanya pun kan usahanya mengalami penurunan sebagainya. Terus yang keduanya adalah menyediakan pembiayaan yang mudah bagi daerah terdampak. Nah, ini ada beberapa bantuan-bantuan pinjaman yang memang pemerintah mudahkan dari sisi prosedurnya bagi daerah khusus terdampak. Nah, untuk prosedur ini biasanya diberikan kepada bank-bank terkait atau penyedia pinjaman di bawah arahan pemerintah yang terkait untuk membantu sektor UMKM dari sisi pendanaan. Yang ketiganya adalah program dana bantuan bagi UMKM. Nah, ini yang sekarang tuh yang keberapa ya? Kalau nggak salah yang keempat atau yang kelima. Nah, ini kan bantuan ini kan sedikit memberikan napas kembali kepada UMKM, tapi bagi UMKM yang mereka memiliki peran penting ya, bukan kita dapat bantuan terus kita pakai apa gitu ya. Ini mah yang memang dibutuhkan oleh UMKM, misalkan bantu suntikan modal dan sebagainya untuk mempertahankan usaha. Yang keempat, pemerintah selalu fokus untuk mengatur perdagangan tradisional dengan standar prokes yang saya dulu ketika awal-awal corona ini kan merintis sebuah usaha kaget gitu ya di pasar kok ada polisi biasanya gitara gitunya dan itu polisi bukan hilang sebenarnya ketika saya turun saja masker itu polisi langsung menegur karena apa sekalipun kita ada di pasar tradisional tetap kita harus menjaga protokol. Nah di sini pemerintah sangat memperhatikan mengapa sih fokusnya ke perdagangan tradisional dulu jika perdagangan yang besar karena UMKM ini akan sangat berkaitan dengan yang namanya perdagangan tradisional ya bahan baku terus apa namanya kemudahan terus transaksi yang masih base-nya uang belum pakai base apa ini ada kegiatan-kegiatan yang memang di pasar tradisional ini semuanya terjadi interaksi sosial yang paling sulit dihindari itu adalah di perdagangan tradisional. Makanya dari mulai pandemi hingga sekarang itu jarang sekali penutupan pasar tradisional kecuali kalau ada program penyemprotan paling 1 hari untuk tulis 40.
Nah, ini dilakukan dengan standar prokes yang ketat. Inilah kebijakan pemerintah yang sebenarnya melonggarkan atau mendukung berpihak kepada keberadaan UMKM. Oke, selanjutnya kita melihat kondisi saat ini. Disadari atau tidak, kondisi saat ini, pandemi ini belum berakhir. Kita tahulah ini merupakan ujian dari Allah berupa wabah, musibah yang diharapkan. Ini maaf ya kalau ada non-muslim, ini diyakini saja sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini kalau di kami ini di muslim, setiap musibah atau setiap ujian insya Allah akan mendatangkan berkah dalam bentuk apa, tidak hanya materi sebenarnya. Banyak, misal kepedulian kita kepada sesama, saling empati dan sebagainya, itu ada keberkahan meski dalam kondisi musuh. Saya kemarin Ramadan alhamdulillah banyak kawan-kawan yang bekerja sama dengan produk saya untuk melakukan beberapa kegiatan kayak berbagi dan sebagainya di kondisi. Terus yang harus kita yakini adalah oleh UMKM ini adalah kehidupan belum selesai. Nah, ini saya pernah mendengar nasihat dari mentor saya, itu Ibu Yuyun, karena saya bergerak di bidang makanan ya, selama kita punten, selama kita masih buang air besar ya, selama itu juga manusia makan. Makanya kehidupan belum selesai, kesempatan kita untuk terus berusaha atau bekerja. Ya, jadi ini bukan berlaku hanya untuk orang yang usaha saja, oleh pelaku UMKM saja, tapi siapapun di sini. Yang bisa di sini ada Pak Lurah nih, Pak Wahyu ya, tetap kan harus bekerja yang menjadi tugas pengabdian dari negara. Ini kan nantinya akan dinilai oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh orang. Jadi disadari atau tidak, sekalipun kita masih dalam kondisi pandemi, kehidupan kita belum selesai. Ya, karena kehidupan itu belum selesai, maka yang namanya harapan belum hilang. Ya, karena apa? Allah ini sudah mendesain kita loh, manusia itu punya fisik yang baik, punya akal yang mumpuni, punya hati, punya pikiran, tenaga, dan sebagainya yang berguna bagi manusia. Jadi kalau kita kalau kita merasa menyerah, UMKM ini merasa sulit untuk beradaptasi, ya kita lihat kondisi saat ini, ya, kondisi yang ada di depan kita. Kita jangan dulu lihat jauh-jauh ya, misalkan Amerika sudah buka masker, ini sudah, ya kita lihat dulu kondisi kita. Karena apa? Mungkin orang lain, mungkin negara lain, kenapa bisa lebih cepat? Pertama ada peran pemerintah, keduanya balik lagi ke kita, kitanya taat atau enggak. Gitu. Percuma pemerintah buat aturan, kalau kitanya belum taat. Nah, jadi harapan itu masih ada, ya, karena desain kita sebagai manusia yang insya Allah akan mendukung kita ke arah yang lebih baik. Makanya harus dipahami kondisi saat ini yang harus kita terima. Jadi pandemi belum berakhir, kehidupan belum selesai, dan insya Allah harapan belum hilang. Jadi balik lagi ke kita mau bergerak seperti apa. Oke, selanjutnya, nah ini ada adaptasi dan peluang. Karena kita tadi fokusnya ke materi tentang adaptasi, maka di sini ada adaptasi dan peluang. Yang pertama, di sini ada lingkaran-lingkaran tentang berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Ya, kita harus beradaptasi dengan kehidupan baru, terutama dalam hal perubahan perilaku. Dan kita pun harus bisa menggapai sebuah peluang, yaitu digitalisasi kehidupan dan perkembangan inovasi informasi. Otomatis tadi kehidupan baru karena ada digitalisasi, perubahan perilaku berarti ada berimbas dari perkembangan. Ya, makanya di sini kita harus berpikir kritis, selalu menemukan solusi, mampu membuat opsi dan menganalisisnya, serta menyelesaikan masalah. Ya, selanjutnya adalah kita harus peduli akan kolaborasi. Ini kalau kata, saya lupa ya, Donald Kasali kalau nggak salah ini ada istilah R to R, itu rakyat ke rakyat. Tadi menumbuhkan rasa empati kita, menumbuhkan rasa simpati kita, bertanggung jawab serta peduli terhadap ya. Kalaupun kita sehat, nah ini nanti UMKM akan berimbas ke sini. Biasanya kalau kita pedagang ngerasa sehatnya ada saya dagang nggak sehat dan sebagainya, tetap kalaupun kita sehat, kita harus taat. Karena belum tentu orang-orang sekitar kita itu memiliki fisik atau imun yang sama dengan kita. Selanjutnya adalah komunikasi. Nah, kita selaku manusia yang ada di kondisi pandemi ini harus mampu merespon seluruh informasi dan mampu beretika dalam menyampaikan keaslian sumber. Gini ya,
Jangan diperkeruh dengan komunikasi-komunikasi yang kurang baik. Misal sudah mah kita tes secara sosial mah terimbas dari pandemi, ekonomi kita juga sama, budaya kita juga sama, ditambah dengan kita terpengaruh oleh komunikasi yang sifatnya provokatif. Akhirnya kita timbul rasa tidak percaya, tidak yakin dan sebagainya, yang itu justru malah menambah atau memperburuk keberadaan kita di kondisi pandemi. Satunya adalah kreativitas. Harus mampu merespon terhadap perubahan, menemukan ide dan gagasan baru. Nah, ini kenapa? Jadi nanti di antara kemampuan berpikir, di antara kolaborasi, di antara komunikasi, akan ketemu tuh kemampuan kita yang memunculkan kreativitas, yaitu mampu merespon terhadap perubahan, serta menemukan ide dan gagasan baru. Nah, inilah yang sebenarnya harus dilakukan oleh UMKM, yaitu selain beradaptasi, mereka pun harus merespon. Respon dari mana ya? Dari nalar kreativitas kita tadi. Ya, jadi perubahan sudah terjadi, kehidupan baru sudah terjadi, digitalisasi kehidupan sudah ada, perkembangan informasi pun semakin melesat, ya tidak kata lain kita harus kreatif, termasuk UMKM. Kenapa? Karena ya ini mempermudah. Alhamdulillah saya setengah ini merintis usaha di bidang makanan itu awalnya lewat GoFood, lewat Grab, ya, dan ya bertahap lah, setelah sebulan 2 bulan ya tidak terasa sekarang setahun. Nah, itu apa ya, ada perubahan-perubahan, ada respon-respon yang harus kita manfaatkan, ya, sekalipun belum bisa memberikan secara nilai mah belum baik, belum besar ya, tapi ya kita minimal beradaptasi dulu gitu, kita merespon dulu perubahan. Oke, selanjutnya ada respon UKM di tengah pandemi. Ini kalau saya kutip dari perkataannya Pak Sandi, ini ada 3 setidaknya. Tadi bermula dari sebuah kreativitas dan inovasi, kedua masuk ke risk taking, dan ketiganya masuk ke proaktif. Ya, oke, kita bahas satu persatu lah. Ini bentar lagi juga insya Allah selesai, jadi sabar ya. Oke, yang pertama itu adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi ini adalah kemampuan dalam memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda dalam menciptakan sebuah produk atau jasa. Misal, UMKM nih, apa ya, kalau di Garut saya sederhana lah ya, karena saya prefernya, karena saya ya sedikit ngertinya di bidang industri makanan, ya saya bahas ke yang berkait-kait lah ya. Misal seblak nih, seblaknya sih nggak baru, tapi kita bisa buat yang berbeda. Berbeda ini kan bisa pilihan, entah produknya atau entah jasanya. Misal selama pandemi mah itulah radius kilometer dari kita mah ada ongkir gratis lah untuk jasa. Itu kan bisa. Sehingga orang tadi ya kalau ingat seblak ya ingatnya ke produknya AA atau Teteh misalkan ya. Nah, inilah yang akhirnya akan menjadi baru dan berbeda. Nah, jika kalian pemain atau pengusaha pemula atau yang baru mulai, itu ada polanya, itu ATM. Kita mengamati produk yang sudah ada, kita coba tiru tagnya, M-nya kita coba modifikasi sedikit-sedikit. Misal saya produknya di ayam goreng, ya saya punya pengamatannya, ya saya pengen amati saya itu kalau nggak KFC Hisana misalnya, saya coba tiru produknya, baru saya modifikasi sedikit-sedikit, entah dari produknya, entah dari jasanya, entah dari harganya dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengikuti tren perkembangan situasi dan kondisi. Sekalipun kita kreatif, kita inovasi, tapi kita tidak mampu mengikuti tren perkembangan situasi dan kondisi, ya ini akan sulit merubah pola apa ya, merubah pola-pola kreativitas kita. Jadi kreativitas ini eh, menciptakan sesuatu yang baru, ya, dan inovasi membedakan ciptaan itu. Ya, jadi kondisinya akan selalu berkaitan. Karena tidak selamanya yang baru itu beda, dan tidak selamanya yang beda itu harus baru. Makanya ini harus keduanya saling berkaitan. Oke, di sini ada sedikit pembahasan yang biasanya saya utarakan, ini apa ya, sharing dengan teman saya dulu. Kalau kita ingin membuat produk, diusahakan beda dulu, jangan dulu bagus. Ya, makanya di sini yang dibahas kan kreativitasnya dulu, bukan ilmunya dulu, tapi yang penting beda dulu. Masalah enak atau tidak nanti kan ada trial and errornya. Masalahnya ini produk nyaman atau tidak kan nanti ada trial and errornya. Masalah jasa ini bisa diterima atau tidak kan nanti ada trial and error.
Makanya beda dulu. Nah, beda ini ranahnya ranah kreativitas. Beda. Ya. Beda ini ranahnya ranah kreativitas. Kenapa? Karena dengan berbeda kita cenderung akan mudah diingat oleh orang, ya, oleh konsumen atau oleh pasar kita. Oke, kreativitas kalau dikaitkan dengan ilmu ini bukan berbeda sebenarnya, tapi harus mendukung. Misal, kreativitas ini akan mendorong kita menjadi seorang yang lebih berseni. Kalau ilmu akan mendorong kita menjadi seorang yang lebih eksak, ya. Maksudnya eksak tuh ya yang namanya ilmu kan ada aturannya, ada standarnya dan sebagainya. Ini yang membedakan adalah ketika kita memandang sebuah ilmu, maka ketika sama dengan orang ya kita benar gitu. Misal 1+1 2, si A jawab 1+1 2 ya benar. Tapi kalau kreativitas kita sama dengan orang lain berarti kita nyontek. Ya. Nah, saya pun sok deg-degan gitu ya kalau produk saya dicobain, rasanya mirip produk A misal, aduh, tapi ada bedanya. Nah itu, entah mungkin harganya lebih murah, yang penting beda gitu kan ya. Jadi kreativitas ini kalau kita sama dengan orang lain ya, kita plagiat dan sebagainya. Beda dengan ilmu. Makanya kreativitas menurut Pak Sandi ini merupakan elemen penting elemen penting yang dimiliki oleh pelaku usaha. Oke, yang keduanya adalah respon UMKM terhadap di tengah pandemi itu adalah risk taking atau berani mengambil risiko. Ya, kemampuan dalam merencanakan untuk menghadapi sesuatu yang ketidakpastian. Kenapa? Ingat, UMKM di situ kan sudah mulai usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, ini yang namanya usaha, yang namanya bisnis, yang namanya perdagangan, yang namanya kegiatan mandiri itu pasti sangat tergantung dengan ketidakpastian. Makanya kita harus mampu merencanakan segala hal yang bergantung dengan usaha kita untuk bisa menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi, termasuk corona tadi. Ya, hikmah dari corona adalah bagaimana setiap orang, setiap manusia yang sudah mempunyai penghasilan, pekerjaan, usaha, bisnis atau apapun itu, mereka bisa merencanakan plannya itu minimal A, B, C atau plan darurat. Karena di kita sebelum ada pandemi kan orang cenderung cenderung boros, cenderung hemat dan sebagainya. Nah, inilah hikmah yang bisa kita ambil. Jadi orang harus mampu menghadapi sisi ketidakpastian. Terus dari risk taking ini akan menjadikan tantangan sebagai sebuah peluang. Yang namanya usaha, yang namanya bisnis itu pasti tantangan mah ada sehari-hari gitu. Ya, misal saya dulu pertama ngerintis belum punya karyawan misal, ya itu tantangan saya. Ya, tantangannya ya saya harus merespon tantangan itu, misalkan bekerja lebih keras lagi. Nah, ketika sekarang sudah punya pekerja pun tetap itu ada tantangan lain, bagaimana mengolah karyawan, bagaimana menstandarkan kualitas dan sebagainya sehingga tetap sama. Nah, inilah yang akhirnya menjadi risk takingnya sebagai seorang pengusaha. Karena gini, pengusaha ini kalau kata Johari Windows itu jendelanya beda gitu. Ya, kalau kita PNS misal kita pekerja itu ketika buka jendela ya gaji gaji bulanan tanggal 1, tanggal 25 misal ya. Kayak saya misalkan nyambil juga, saya juga sehari-harinya misalkan jadi guru, jadi dosen itu kan jelas tanggal sekian gajinya. Kok usaha mah enggak gitu. Kita buka jendela utang, kita buka jendela karyawan, kita buka jendela omset turun, kita buka jendela keuntungan minimal itulah rupa-rupa pokoknya malahnya ada usaha mah. Makanya ada tantangan selalu dan di situ justru akan muncul ya. Jadi itu yang namanya yang kedua ada risk taking. Nah, inilah yang harus direspon oleh UMKM dalam menghadapi corona apalagi sekarang. Ya, misalkan kamu mau bergerak di bidang makanan ya, resiko-resikonya harus bisa tergambar, terencana. Misal kalau jualan seblak, bagaimana ya biar si kerupuknya ini nggak cepat basi karena kita nggak tahu besok ada yang beli atau enggak. Kalau di pakaian misalkan bagaimana biar model ini tidak cepat ini karena kita nggak tahu nih yang belanja bulan ini gimana dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang harus kita perhatikan, termasuk nanti pola gaya hidup dan sebagainya. Oke, yang terakhir itu yang ketiga itu adalah respon
UMKM untuk siap dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, inilah proaktif ya. Jadi setiap setiap UMKM harus proaktif. Jadi apa ya, kalau dulu musim corona awal tuh kan rebahan. Iya sih, kalau semua rebahan mah kita juga bisa, tapi yang proaktif ini yang sulit. Ya, ketika dulu kenapa saya memutuskan menjadi usaha, karena saya teringat dari nasihatnya teman saya, kalau kamu bisa usaha di era pandemi, apalagi nanti kalau pandeminya beres gitu. Makanya saya kereueuh we gitu ya, kalaupun rebahan ya wajarlah seminggu sekali mah gitu. Jadi tetap kita harus proaktif, karena tadi kreativitas dan risk taking ini kalau kitanya nggak proaktif, kalau kitanya diam, kalau kitanya pasif, ya tidak akan berdampak apa-apa. Jadi beradaptasi untuk selalu siap dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi ya sekalipun misalkan gini ya, hari ini kita jualan rame, besok kita jualan nggak tahu nih, ternyata besok tuh sepi, ya kita tetap harus proaktif, misalkan tetap promosi lah, tetap mengiklankan lah, atau enggak kita riset rasa lah, habis ada yang nggak enak nih atau apa dan sebagainya, sehingga adaptasi ini terus kita lakukan dan kita akan menjadi pembelajar setiap hari. Karena ingat, usaha itu beda dengan pekerja. Saya bilang pekerjaan bisa mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi kalau usaha ini kita harus senantiasa melakukan pekerjaan dengan penuh pembelajaran, karena setiap harinya menjadi belajar. Keduanya adalah tidak menjadikan keterbatasan untuk sebuah alasan. Tadi proaktif ini kan tidak termasuk alasan untuk tidak bermanfaat di era pandemi. Makanya kenapa moto hidup saya itu, kalau ketika usaha saya give benefit dulu. Jadi saya berjualan itu saya bisa memberikan manfaatnya. Misal gini, saya jualan makanan ya, manfaatnya harus enak, harus kenyang. Nah, kalau saya sudah dapat ini, ya saya akan take profit gitu. Jadi tidak ada alasan ya, selama pandemi orang suka makan, ya saya harus bertahan ke sana. Bagaimana saya bikin makanan enak, kenyang, ya kalau murah saya usahakan gitu ya. Jadi tergantung lah. Ya jadi nanti ya usaha mah kayak kita main apa ya, kalau di sound itu mixer gininya, bassnya segini, treble-nya segini, echo-nya segini. Nah itu harus kita seimbangkan sehingga jadi keluarlah suara musik yang lebih enak, atau suara pendengaran yang lebih enak. Suka bassnya tinggi, ya suka ini tinggi. Jadi nah, di dalam ini juga sama, proaktif itu tidak ada batasan-batasan atau alasan untuk kita berhenti. Kalau Ustaz gimana kok gagal? Ya gagal nggak bangkit lagi lah. Terus ya sampai kapan ya? Sampai kamu bosan. Kapan bosannya ya? Kamu yang tahu kan. Nah makanya di bisnis ini kalau sudah jadi pilihan hidup di usaha ini, ya kamu harus bertahan. Kayak misalnya gini lah, saya bingung kalau ada orang bekerja itu seringkali mereka pede, saya bekerja, padahal ada ya di pekerja juga kita takut untuk kita tuh ada kan prosesnya pekerja itu, misalkan kalau di bisnis mah gagal, kalau di kerja mah dipecat. Nah orang biasanya itu pede bekerja tapi nggak takut untuk dipecat. Ya, ya kecuali kalau mereka kerjanya bagus, dianggap oleh perusahaan atau dianggap oleh instansinya, ya nggak akan dipecat, nggak akan dimutasi lah. Tapi kalau kitanya tidak bisa memberikan efek yang baik, ya jangan harap kita dipertahankan atau mungkin kita dimutasi. Nah sama dengan bisnis juga. Jadi kalau bisnis ya takut gagalnya, gagal udah pasti. Ya gagal mah ada lah ya. Entah saja gagal. Saya pernah setelah Lebaran itu mendapatkan komplainan, kok rasanya nggak kerasa, padahal selama 7 bulan 8 bulan maju itu saya nggak ada yang komplain, nggak kerasa rasa misalnya. Tapi ketika itu kan akhirnya jadi ilmu baru buat saya, apa yang salah gitu. Jadi proaktif yang terakhir adalah mau belajar sebuah perubahan. Jadi kamu usaha ini kamu usaha ini, kamu bisnis ini adalah peran untuk atau sarana kamu untuk belajar demi sebuah perubahan di masa yang akan datang yang lebih baik, termasuk perubahan-perubahan dalam menjawab kehidupan di masa pandemi. Nah, itulah materi dari 3 respon yang menurut saya nih bisa dipraktekkan oleh kalian, baik yang sudah berwirausaha atau yang belum. Nah, selanjutnya nih kita lihat nih respon-respon beberapa kawan kita ya. Di sini ada, kita lihat nih ada KFC itu, Pizza Hut ya. Mereka jadi turun ke jalan,
Meskipun sebelum pandemi juga udah dilakukan ya, tapi kan ini tetap ada respon tertentu. Terus ini ada KFC juga sama. Terus ini ada yang tadinya mungkin jualan apa ya ini, khusus atau udang ini. Mereka akhirnya dikemas, akhirnya ada teknologi. Akhirnya UKM-UKM kecil ini belajar teknologi kecil-kecilan. Nah, saya aja ikut teknologi pangan tuh, kalau kalian lihat Instagramnya Yuyun Anwar, itu ada pelatihan-pelatihan teknologi pangan dan kita diajarkan pakai pengawet yang benar seperti apa. Karena memang apa ya, manfaat dari corona yang saya dapatkan adalah saya paham tentang ilmu teknologi di bidang makanan kalau yang saya dalami. Nah ini di fashion kok kan, di fashion monggo bisa mulai jualan atau ya ikut dulu bantu teman dan sebagainya lah ya. Nah ini mulai ada pelatihan-pelatihan tuh lihat di lansia juga sama. Karena kita harus care tadi, R itu R dari rakyat untuk rakyat gitu. Jadi ada pelatihan kayak inilah MPN kan intinya pelatihan ya. Cuman di sini kan bukan ini ya, menuju ini merenya di diemanya. Jadi inilah yang memang harus kita perhatikan. Dan yang selanjutnya adalah, nah ini kawan Instagram saya nggak kenal sih sebenarnya, cuman ya dia bagus gitu. Tadinya tukang ikan, nah ini tukang bebek, tadinya dia akhirnya beralih ke jualan sayur online. Jadi dia yang mengantar. Nah, oke lah. Itu palingnya untuk materi man ini ada sedikit penutup. Ini dari si inovator saya ini dari Jack Ma. Punten nih kayak beneran. Nah, ini dari Jack Ma. Yang people tuh ya kamu, anak muda, siapa lagi ya. Adalah solusi untuk hari esok. Tapi ingat ya, ingat bos ya. Hari esok tuh tidak ada yang gratis, tidak ada yang mudah. Apa coba yang gratis di dunia? Dan apa yang mudah? Tidur aja sulit ya kalau yang bagi yang non yang sulit tidur teh, yang suka begadang makan sulit tidur teh. Jadi apa yang mudah? Jadi pesannya untuk Jack Ma itu di garis bawah adalah ya kita jangan forgive apapun keadaannya, apapun kondisinya. Nah itu sajalah mungkin ya untuk materi mas, sisanya bertanggung jawab jonggo mungkin kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi, mudah-mudahan ada nyambungnya dan ya bisa dicerna dengan baiklah dengan kondisi siang-siang ini ya, mendengarkan dongeng-dongeng yang ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Oke itu saja, mungkin kita kembalikan lagi ke moderator. Enggak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz, atas ilmunya sangat bermanfaat sekali. Sebelum saya kembalikan kepada host webinar ini, saya buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silahkan yang mau bertanya, sebutkan nama, instansi, dan asal kotanya. Saya persilahkan. Mau lewat komentar ataupun langsung berbicara, dipersilahkan.